Lihatlah, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta Efraim dan kuda-kuda Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai sejahtera kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Hikmat tegak, waspadalah. Mari kita menyembah dan bersujud pada Kristus. Selamatkan kami anak Allah yang duduk di atas keledai, yang bernyanyi padamu, haleluya. Dalam menegaskan kebangkitan manusia, ya Kristus, Engkau telah membangkitkan Lazarus dari kematian sebelum penderitaanmu. Oleh karenanya kami seperti kanak-kanak yang membawa lambang kemenangan dan berseru kepadamu, ya pemenang atas kematian. Hosana di tempat tinggi, terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ya Engkau yang tak kenal kelakukan, ketika Engkau turun ke dalam kubur, Engkau menghancurkan kuasa alam maut. Dalam kemenangan Engkau bangkit, ya Kristus Allah. Dinyatakan sukacita oleh para perempuan pembawa rempah-rempah, mengaruniakan damai sejahtera kepada para rasul-Mu, dan kebangkitan kepada mereka yang telah jatuh. Dalam baptisan kami dikuburkan bersama denganmu, ya Kristus Allah. Melalui kebangkitan-Mu kami dilayakkan bagi kehidupan kekal, dan memuji Engkau kami berseru, Hosana di tempat tinggi, terpujilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Berkasihilah. Karena Engkau layak kudus tak pernah sampaikan kemuliaan kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang
yang segala abad. Amin. Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Lebih kuat kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Mari memperhatikan Bacaan diambil dari surat Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai yang kesembilan. Bersukacitalah hikmah. senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang dapat, yang sedap didengar, semua yang dapat disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Damai sejahtera patut saudara baca. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat tegak bangkitlah. Mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua Dan bagi rohmu juga. Pembacaan diambil dari suci menurut Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 19. Mari perhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Pada hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus, ia adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak penawar murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari anak-anak Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar minyak dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat
untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakannya pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang." Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu melihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Kemuliaan bagimu ya. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Salam alaikum Bisham Hamasih. Kami mengingat peristiwa semacam itu ketika saya ada di Monastri Simono Petrus di Bandung. Ada keteduhan, ada keheningan, dan ada koreksi auto. Jadi di dalam kehidupan orang Kristen itu tidaklah semudah membalikkan perlambatan. Ortodok memang benar, ajarannya benar, tetapi itu tidak hanya dimengerti di dalam otak, namun diimplementasikan di dalam kampung. Karena itulah kita tidak pernah takut untuk berjuang di dalam kebenaran, sebagaimana para monakos yang ada di dalam gereja. Ada suatu kali di gereja Rusia, Moskow, ada seorang father itu berdoa dan liturgi hanya 3 orang. Ada namanya John misalnya. Father, are you crazy? You just doing liturgy by yourself, tanpa somebody else in front of you. Apa yang dikatakan oleh Father tadi? You do not know what you said. Kamu tidak tahu apa yang kamu katakan, bahwa di balkon itu penuh dengan orang berjubel-jubel. Kamu ingin lihat? Tutup matamu, akan saya doakan mereka menangkap. Di balkon itu penuh dengan orang. Dari sini pengertian gereja yang bersifat alam itu nampak dan jelas. Bukan hanya yang ada di jagat ini, tetapi yang ada di luar jagat, di dalam dimensi yang lain itulah yang kita juga lihat. Berarti kalau demikian, Kristus yang mempunyai 2 keberatan, yang adalah kepala gereja itu, menjadi suatu realita
di dalam hidup dan kehidupan Kristus. Makanya kita harap kalau di dalam bacaan ini kita lihat Lazarus yang di mata mereka itu telah mati, Yesus able to rise up him. So itu in the life. Dia membangkitkan dia dan masuk di dalam kehidupan. Berarti kalau demikian Yesus ini bukan sekedar manusia. Dia adalah Sang Firman yang bersifat roh, yang tinggal di dalam Allah, yang bersifat roh, mengambil keberadaan baru di dalam dirinya yang sebelumnya tidak ada. Keberadaan baru apa? Keberadaan baru sebagai manusia. Sehingga dengan demikian di dalam Yesus ada dua keberadaan. Sehingga tubuhnya pun juga mempunyai dua keberadaan yang saling menyatu, yang saling melekat dan saling melengkapi. Inilah gereja am. Inilah gereja Katolik. Inilah gereja Semistiawi dan inilah gereja yang utuh. Karena itu kebangkitan Kristus, kebangkitan Lazarus dari antara orang mati yang disaksikan begitu banyak orang itu adalah merupakan suatu embrio pengharapan manusia bahwa orang-orang pun akan mengalami apa yang dialami oleh Lazarus, yaitu bangkit dari antara orang mati. Berarti kalau demikian Yesus ini bukan hanya terbatas dalam kategori manusia, tetapi dia ini dalam bentuk aslinya adalah merupakan berada di dalam lingkup ilahi karena dia adalah firman yang bersifat roh, tinggal di dalam Allah yang bersifat roh. Berarti kalau pikir Yesus itu mempunyai kuasa yang sama, kemuliaan yang sama, wibawa yang sama, kedaulatan yang sama seperti di mana dia tinggal, yaitu Bapa. Makanya membangkitkan Lazarus dari antara orang mati is not so difficult, so easy for him. Sangat mudah dan tidak ada kesulitan apapun. Nah, ini merupakan embrio dan orang-orang Farisi yang melihat Lazarus duduk di sebelah Yesus itu sangat marah. Karena dalam bangkitnya Lazarus dari antara orang mati dan duduk di sebelah Yesus itu banyak orang yang sakit hati, terutama Lazarus. Ya, kemana? Terutama orang Farisi ada Lazarus itu. Ya, nah inilah adalah merupakan suatu the foundation of our faith, the foundation of our belief in Christ. There is struggling in our heart to be part of His church. Christian without struggling is not Christian anymore. We have to struggle all the time to attend, to walk to the path of His holiness. Nah, ini adalah merupakan suatu bagian di dalam gereja. Makanya dikatakan bahwa kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, katakan sia-sialah iman, keyakinan dan kepercayaan kita. Jadi fondasi Kristen itu ada belah. Ya, the foundation of Christian, the suffering in our life, so that it's not so easy, difficult to be Christian. Ya,
dia ingin membunuh. Bahkan juga Yudas yang adalah bendahara di dalam komunitas para rasul itu, ketika melihat seorang wanita menyeka Yesus dengan minyak narwastu, dia mengatakan, mengapa harus ada pemborosan? Lebih baik minyak ini dijual dan dikumpulkan untuk membantu orang miskin. That is the strategy of Judas in order to be able to take that money in his pocket. Jadi bukan karena honest, tetapi there's agenda in his mind, in his heart, in his will. Untuk apa? Untuk dapat mencuri. Makanya Yesus mengatakan, biarlah mereka memberikan apa yang mereka perhatikan, memberikan untuk penguburanku. Di sini Yesus dapat mengerti dan dapat melihat bahwa dirinya akan diberikan kepada orang atau tangan manusia untuk dibunuh. Kita lihat di sini landasan ini. Mati, mati, dan mati. Sengsara, sengsara, dan sengsara. Jadi menjadi orang Kristen itu to be martyr. Just like people alive in the desert. Seperti orang hidup atau berkehidupan di dalam padang gurun. Ada sengsara, ada penderitaan, ada kehausan, ya, ada rasa jengkel di dalam tubuh. Dan semua ini adalah untuk memberadab di dalam kalbu kita, memberadab di dalam nus kita, untuk menjadi orang Kristen yang pengpengat. Makanya di dalam gereja kita, dan saya mau menjadi orang Kristen yang ramah, yang merangkul, yang penuh kasih. Sehingga dengan demikian mereka melihat jati diri dan inti kekristenan ortodoks itu merangkul, mengasihi, dan tidak menjelek-jelekan orang, menyerang sana sini. Dogmamu is not good, my dogma is good. Don't do that. That is not the characteristic of orthodoxy. Sifat ortodoks itu kasih, merangkul, dan merindukan kesatuan dan kebersatuan di dalam hidup. Makanya sangat sulit. Nah, orang-orang ini melihat kenyataan bahwa Lazarus itu ada di samping Yesus. Mereka menyaksikan dan mereka mengakui Yesus. Karena itu ketika Yesus datang ke sana, ke Yerusalem, di Putri Sion, yang adalah gambaran daripada Yerusalem, Hosana dia yang datang di tempat yang maha tinggi. Ada gairah di dalam kalbunya, ada gairah di dalam batinnya, ada gairah di dalam otaknya, bahwa Yesus is not just common man. He is the Son of God who dwell inside of God. Jadi demikian. Masalahnya adalah apakah dia ingin mengatakan Hosana dia yang datang di tempat mati ketika naik kuda? Tidak. Itu tidak dihayati dalam batin. Itu hanya ngablak saja. Kalau orang itu menghayati dalam batin, tidak seperti itu. Karena akhirnya dia mengatakan, salibkan dia, hancurkan dia.
Yang mengatakan seperti ini adalah orang yang sama ketika mengatakan Hosana, dia yang datang dari yang Maha Tinggi. Berarti kalau demikian, to talk something, we have to think the cause of what we said. Ya kan? Dari sini kita dapat melihat bahwa kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang selalu berjuang menuju kesucian. Ya, menuju batin yang murni, menuju batin yang tulus, menuju pada nus yang bersih. Kadang orang itu bangga menjadi ortodoks. Ada ortodoksia, ortolatria, ortoprasia. Menyangka bahwa semua sudah benar. Itu bukan, itu hanya sarana. Ya, untuk menuju kebenaran. Karena tidak ada satupun yang bisa memenuhi tuntutan 3O. Dogmanya benar, tapi otaknya melenceng, perilakunya melenceng, penyembahan hanya supaya dilihat orang. Nah, hal-hal semacam ini, saudara, gereja senantiasa mengingatkan untuk supaya kita tidak seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya gereja memberikan sakramen yang ada di dalam gereja. Baptisan, perjamuan kudus, pengakuan dosa, dan lain sebagainya, itu harus dikedepankan. Karena menjadi orang ortodoks without taking that holy sacrament impossible. We can be called as good Christian. Tidak bisa. Jadi kita harus selalu menyatu tunggal dengan Allah. Penyatu tunggalan kita dengan Allah melalui gereja dalam sakramen itulah. Jika dihayati betul, maka kita akan takut untuk melakukan sesuatu yang tidak senonoh di hadapan Allah. Ada bisikan-bisikan kalbu di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kehati-hatian, baik cara pandang, baik cara berpikir, baik cara bertindak, baik cara tindakan itu akan berpikir. Jadi kehidupan ortodoks ini bukan kehidupan yang hura-hura, fenomena, euforia, bukan. Tetapi kehidupan ortodoks adalah kehidupan yang menata batin, yang menata nus, yang menata tindakan, dan menata benda. Apakah kita pernah berpikir? Apakah kita sedang berpikir menjadi orang ortodoks pasti selamat? Ya. Menjadi ortodoks justru kita ditempa, diperhadapkan, dan diminta untuk lebih baik, dan lebih baik kita. Makanya sekarang Paul Hosana, dia di tempat Maha Tinggi itu bukan jangan hanya euforia. Seperti orang-orang Farisi nantinya salibkan dia. Tetapi ini jadikan implementasi pondasi kita di dalam menyambut Kristus. Dengan hati yang lurus, dengan hati yang murni, dengan hati yang betul-betul bersih, dan nus yang betul mulia. Makanya para bapak gereja dan orang Jawa senantiasa mengatakan, kita harus senantiasa menghadapi kematian itu dengan takut. Nah, adanya takut ini ada struggle di dalam kehidupan manusia. Makanya orang Jawa mengatakan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang dibungkus menuju pada kematian. Ya, karena dibungkus dalam menuju pada kematian ini, maka mengapa orang Jawa itu suka bertapa?
ngelaras. Puasa di sana dikatakan bukan hanya untuk tahan makan dan minum, tapi mereka mengatakan puasa ini adalah untuk ndeder batin, untuk menyemikan batin, hidup seperti yang Allah kehendaki di dalam hidup ini. Makanya berjumpa, makanya puasa. Puasa di sana identik dengan bertapa di dalam pemikiran Jawa. Artinya kita ini senantiasa dengan berpuasa kita bisa merasakan penderitaan orang-orang yang papa, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sengsara. Dengan demikian ada kerendahan hati melalui puasa dan berbagi hidup dengan orang yang menderita. Jadi itu merupakan salah satu sarana untuk menuju kesucian. Dengan demikian, kesucian yang ada, yang kita miliki dengan berjuang di dalam hidup ini, menjadikan kita makin lama makin takut, saudara. Makin lama makin wise, makin lama makin hati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi hidup itu mahal, jangan disia-siakan. Hidup ini berjuang, jangan diabaikan. Dan jangan pernah kita hanya mengimpikan sesuatu yang negatif. Makanya orang-orang Jawa dan juga para menakus tidak mau menikmati kenikmatan. Tetapi yang dinikmati adalah kesengsaraan karena masuk di dalam kehidupan Kristus. Ketika orang itu berbicara nikmat dan nikmat, ingat orang Koptik yang disengsara, yang ditusuk dan mengatakan kamu masuk di dalam ranah setan. Ya, kamu masuk di dalam ranah dunia dan itu menghancurkan. Karena itu perbuatan-perbuatan orang mengatakan hosana, ditinggikan dia yang datang di dalam nama Tuhan. Itu harus betul-betul kita dalami di dalam kalbu. Ya, di dalam kalbu. Kalbu tenang akan menjadikan pikiran tenang. Kalbu tenang akan menjadikan kita tahu apa yang menjadi maksud Allah di dalam kehidupan kita. Be silent, to be good, to be Christian, in order to be able to guide us in His holiness. Itu adalah merupakan program kita. Dan kita harus betul-betul bisa mengatakan dan menyanjung Allah berdasarkan kesadaran yang dalam, bukan karena sesuatu, tetapi karena sosok yang kita agungkan adalah sosok yang menyelamatkan benteng dan kehidupan kita. Kemudian Sang Putra Sang Kudus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.